Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Bayu, kita hari ini di Ngurus BIM sampai episode 26 ya hari ini ya. 26 ya? Oh iya, banyak 26. Ya, 26 ya? Iya, udah 26. Oke. Dan juga serunya kali ini kita kedatangan lagi yang bukan senior kan, biasanya udah senior gitu kan. Udah lebih tua dari kita lah gitu kan. Nah, ini sekarang yang ini yang sekarang muda dan sepantaran lah sama kita lah, sepantaran lah. Tahun 97 lah ya. Iya, sepantaran lah. Tahun 97 lahirnya gue baru masuk kuliah, dia baru lahir. Bro, berarti sepantaran gue berarti ya. Gue baru bikin dia baru lahir. Sekarang kita ngobrol. Dan hebatnya beliau juga, kenapa gue manggil beliau ya, kayak tua banget. Hebatnya sahabat muda kita ini juga bukan dari SMA Om, tapi ini dari SMK, gitu kan. Oh ya? Dan dari ketika di SMK, ini juga dia benar-benar sudah mengenal yang namanya AEC software, atau mungkin yang sekarang bisa disebut sebagai BIM software. BIM software. Dia pakai software apa ya? Waktu pertama kalau nggak salah diperkenalkan dengan ArchiCAD. Oh, ArchiCAD. Nah ini buat teman-teman nih, kalau pengen tahu ArchiCAD kayak gimana, kita juga dijahit software Om Kemal ya. Kita kalau mau dapetin software ArchiCAD. Dan kebetulan juga nih yang BIM Hero kali ini nih yang masih muda ini, dia juga menggunakan ArchiCAD nih. Makanya kita tanya-tanya kenapa dia ArchiCAD dan sebagainya, kesan-kesannya. Dan sebagai base-nya, jadi ketika dia sudah menguasai ArchiCAD, dia bisa kemana aja Om. Gitu. Bahkan dia bermain dengan Civil 3D dan lain sebagainya juga dia dengan mudah. Bisa ya. Iya, betul. Oke, kita nggak perpanjang lebar. Kita perkenalkan Mas Randi Aristo Hakim. Panggilannya Randi. Randi, oke Mas Randi. Silakan Mas Randi. Silakan Mas Randi, perkenalkan. Perkenalkan Mas Randi, silakan. Waduh, selamat sore ya. Jadi perkenalkan dulu Pak. Nama saya Randi Aristo Hakim. Saya lulusan dari Politeknik Negeri Sriwijaya, D4 dari perancangan jalan dan jembatan. Dan saya lebih mengenal ke BIM software ini itu pertama kali waktu kelas 2 SMK di SMK Negeri 2 Palembang. Itu kenal sama Pak Kemal sebagai mentor, dan yang kedua itu mentor kedua Fitra, almarhum Pak Fitra ya. Jadi saya diajarkan bagaimana implementasi ArchiCAD itu gimana, dari 2D-nya, dari 3D-nya sampai visualisasi rendering gitu. Dan juga kemarin sempat ini ya, yang namanya laptop pasti waktu SMK itu jadul banget kan. Dan kemarin waktu benar-benar pengen belajar Artlantis itu, ArchiCAD plus Artlantis, karena kan Pak Kemal juga telah menyarankan waktu dulu udah menyarankan untuk render pakai Artlantis. Tetapi karena laptopnya itu jadul Pak, dan juga RAM-nya 4 GB kemarin, itu benar-benar render pakai ArchiCAD itu juga untung-untungan bisa gitu kan, apalagi Artlantis gitu. Jadi karena saya tidak mengenal risiko, saya install aja itu Artlantis itu gimana, dan ternyata hasilnya laptop saya mati, nggak ada dan itu mati gelap gitu kan. Mati rusak ya, hampir kemanasan prosesornya Pak, hampir kemanasan prosesornya karena melihat apa Artlantis itu begitu nyata kan tadi. Gitu. Jadi banyaklah pengalaman saya sebagai BIM engineer, itu nggak terlalu banyak sih, baru implementasi baru 2 tahun belakangan ini gitu, karena kan belajarnya yang lama itu kan, penerapan belajarnya itu yang lama, karena kita butuh proses gitu kan, yang namanya proses itu lama, dan pengalaman juga yang berharga gitu. Jadi ini saya sekarang itu di PTBP sebagai BIM engineer, bisa dibilang staff tekniknya, bisa engineer-nya, dan masuk itu ke BIM engineer.
Tapi terkadang BIM engineer itu ada 3 menjadi masuk ke divisi gitu. Biasanya kalau di proyek, tapi karena saya sendirian di sini jadi masuknya ke tim engineer, tim staff teknik gitu. Itu ceritanya Pak. Gitu. Jadi BIM engineer saya memegang civil work, civil 3D, saya penerapan di civil 3D. Pokoknya di bidang IC saya memegang AutoCAD Civil 3D, recap laser recap, AutoCAD recap, dan juga infrawork untuk visualisasi gitu. Nanti saya presentasi Pak. Bisa mulai presentasi Pak? Ntar dulu main presentasi. Kita belum kenal sama Om Randi nih. Ini pengalaman proyeknya menarik nih. Pengalaman proyeknya nih setelah kuliah nih. Nanti. Ntar masalahnya gini nih, saya yang penasaran gini, saya ke Mas Randi dari awal tadi cerita itu kan. Tadi kan dari satu mindset, satu software, tiba-tiba sekarang jadi banyak software tuh. Itu gimana? Betul. Kita nggak? Apa pola pikirnya dibentuk dulu, baru bisa memahami semua itu, atau gimana? Dari Mas Randi gimana? Pola pikir Pak, betul. Pola pikirnya dulu dibentuk. Dan juga saya hobi, kayak gitu kan. Saya hobi komputer, saya juga hobi ngeracik-racik software. Jadi pengalaman pertama emang dari AutoCAD, dari AutoCAD ke ArchiCAD. Mengembang lagi dari ArchiCAD, ada Civil 3D, pakailah Civil 3D lagi itu. Dan itu pada saat kuliah ya. Pada saat kuliah itu saya kenal sama Civil 3D. Pertama kali Civil 3D itu untuk tugas akhir Pak, untuk tugas akhir. Dan nggak ada sama sekali yang mau mengajari gitu. Bukan nggak mau mengajari, tapi emang ingin sendiri belajar, pengen cepat selesai tugas akhirnya. Karena kan kalau dilihat dari kita bedah Civil 3D itu kan bisa dapat semua. Dari alignment-nya, dari geometrik jalannya, alignment vertikal, horizontal, super elevasi, sampai ke shop drawing, ke tahap finishing pun itu bisa dari Civil 3D. Itu, gimana nggak penasaran kan kalau misalnya kita nggak mencoba. Jadi dicobalah. Emang terjadi banyak kesalahan dari untuk memasukkan kontur juga kadang nggak bisa, kadang datanya nggak valid, kadang error segala macam, yang namanya trial pasti begitu. Tapi seakan sampai sini itu mungkin udah lebih paham dari yang kemarin gitu, cara masukkan segala macam. Nah jadi sempat juga pas TA itu kita dosen pembimbing bilang coba terapkan untuk di BIM itu Pak ini dosen saya itu gitu. Jadi dosen saya itu bilang kalau misalkan coba kalian terapin di BIM karena kita kemarin karena ada BUMN Karya juga di Palembang menggunakan BIM. Jadi kita maunya menggunakan BIM juga gitu. Itu beliau namanya Pak Zainuddin gitu Pak, selaku pembimbing pertama. Ya udah kita cobalah, kita racik. Gak ada yang mengajari Pak, gak ada yang mengajari. Saya dapat dari buku dan itu membeli buku. Itu pun kita sokongan sama teman, karena buku itu mahal. Waktu mahasiswa kan, nah yang namanya mahasiswa pasti menghemat, gitu. Karena mahal, jadi buku itu 450 dibagi 2, itulah. Jadi kita beli, kita pahami betul-betul, kita buka YouTube segala macam, kita pahami, dan ternyata kita dapat gitu, dapat apa ya, dapat selnya gitu, dapat ilmunya. Jadi kita terapin gitu Pak. Walaupun banyak salahnya sih sebenarnya, tapi udah diterapin gitu. Karena ketika saat kerja, saya udah sadar bahwasannya, waduh, berarti TA saya kemarin itu hampir salah semua gitu. Soalnya kita evaluasinya kerja gitu, penerapannya di lapangan. Oh ternyata kemarin itu salah semua gitu. Bukan salah semua sih, nggak salah semua juga memang, tapi ada salahan gitu. Itu penerapan evaluasinya. Dan juga kan kita kan emang harus sebagai BIM engineer itu kan karena syaratnya itu kan harus banyak bisa software ya, bisa banyak software gitu. Karena terintegrasi Pak. Jadi karena terintegrasi itu kadang kita tidak bisa hanya satu software gitu, melainkan minimal kadang ada 3 software yang kita gunakan gitu. Ketika misalkan mau survei dari drone, nggak mungkin data mentah dari drone kita ke pindah Civil 3D, kan nggak bisa. Jadi
karena drone itu bentuknya foto, karena bentuknya kok dalam koordinat, kalau koordinat pasti Civil 3D bisa, tapi dalam bentuknya foto, Pak. Jadi karena bentuknya foto tadi, kita nggak bisa langsung masuk ke Civil 3D. Jadi data kosong dia, hanya gambar JPEG. Tidak ada sama sekali penilaian elevasi, koordinat itu nggak ada. Jadi kita membutuhkan namanya software baru. Software baru itu adalah Metashape. Jadi dari drone ke Metashape, di Metashape kita olah, kita bentuk, kita JPEG-kan, dan kita bentuk jadi material. Sama konsepnya kayak ArchiCAD, material juga mainnya di render, baru masuk ke Civil 3D. Baru ada hasil kontur. Gitu. Banyak, Pak. Kalau misalnya dibilang kalau BIM ini hanya satu software, nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, nggak bisa diterapkan diimplementasikan di lapangan. Gitu. Jadi akhirnya hanya database saja itu jadinya gitu. Dan juga dari Civil 3D, dari recap, pokoknya IC itu udah satu kesatuan ya, udah satu ngeling gitu, satu ngeling. Kalau untuk render mungkin bisa SketchUp juga bisa. Dari Trimble Axis, Trimble itu tekla struktur itu udah saya juga menggunakannya kemarin. Untuk pembesian segala macam, baru kita visualisasi ke Lumion. Lumion itu baru untuk metodenya segala macam, untuk finishing, visualisasi, dan itu lebih banyak lagi, Pak. Gitu. Ya, menarik sih. Ya. Berarti kalau gitu, kayaknya Mas Randi ini secara pola pikirnya udah karena udah terbentuk dari mulai SMK, jadi gampang untuk memahami software lain ya. Karena kalau pola pikirnya nggak terbentuk, agak susah tuh memahami software yang ribet-ribet kayak gitu. Iya. Semua software BIM hampir sama ya, cara penggunaannya, cara struktur penggunaannya apa beda-beda? Menurut Mas Randi gimana? Kalau itu beda-beda, Pak. Karena dari tool juga kita kadang beda-beda. Karena apa ya, nggak satu grup gitu. Oke, kalau misalkan Autodesk, kita pakai Autodesk AIC, AutoCAD, Civil 3D, InfraWorks, itu bisa kita terapkan dalam satu. Tapi kalau misalkan ke Tekla kan beda. Tekla kan Trimble, gitu. Metashape juga beda. Agisoft kalau Metashape. Jadi itu dalam artian tuh pembedaan. Nah, karena pembedaan itu kita harus belajar, gitu. Karena evaluasi lagi, belajar lagi. Terkadang apa ya, Pak ya? Sebelum kerja lebih enak kita belajar dulu banyak-banyak software. Itu pesan untuk untuk mahasiswa tuh. Benar-benar itu. Jadi mumpung masih kuliah, masih sekolah, belajar software sebanyak-banyaknya ya. Jangan pas kerja baru belajar ya. Capek. Ya, jangan Pak. Jangan itu. Kadang telatnya berapa persen gitu. Iya. Telat sama yang lain gitu. Gajinya pun lebih telat ya kalau yang belum. Oke, gaji ya. Ya. Oke. Dari mulai selesai kuliah hingga saat ini, proyek apa aja yang sudah ditangani sama Mas Randi? Kalau proyek ketika habis kuliah, kalau ketika kuliah juga ada, tapi kita ngomongnya freelance, bukan proyek ya. Tapi kita freelance. Tapi ketika kuliah juga saya menggunakan Civil 3D juga gitu kan. Dan juga ketika ada freelance dalam bentuk, ini ada desain rumah nih, tolong didesaininya. Saya pakai Revit gitu. Mencoba-coba daripada ya kalau AutoCAD kan pasti sudah paling umum. Coba deh kita volume kita keluarkan. Itu dari Revit bisa. Gitu, jadi bisa nampak ke klien kita, walaupun ya pembayarannya kayak anak-anak SMK ya, kayak anak kuliah gitu. Karena saya kira di situ Pak, curhat dikit ini, gitu, kita curhat dikit ini. Jadi freelance, kadang juga saya mengambil freelance, dan ketika pas lulus baru ada project. Jadi ketika habis kelulusan tes PP, dari PP saya diamanakan di proyek Jalan Akses Kendari Toronipa, Sulawesi Tenggara, gitu.
di situ juga implementasi BIM. Jadi saya sebagai BIM engineer juga implementasi BIM-nya Pak, dari metode sampai visualisasi dalam rendering bentuk Lumion. Dan ternyata pas masuk ke addendum kedua, kita udah pemodelan jembatan, kita udah pemodelan jalan yang baru. Kan itu kan ada 2 jembatan. Jadi 2 jembatan ini udah kita modelin, nanti ada screenshot-nya, nanti saya sampaikan. Itu udah saya bentuk dan tiba-tiba ada telepon untuk menuju ke Mandalika. Ya udah kita langsung ke project Mandalika gitu. Gitu loh Pak. Jadi baru 2 proyek lah ibaratnya Pak kalau mau disebutin. Proyeknya gede-gede. 2 proyeknya gede-gede. Proyeknya udah kerja target semua. Paling menantang yang sekarang ya, kayak kelihatannya. Paling menantang sekarang Pak. Paling menantang itu yang proyek sirkuit Mandalika karena plus minus itu faktor keamanannya itu 7 mm. 7 mm dan itu sangat berat bagi saya ya. Karena saya belum pernah gitu Pak. 7 mm loh Pak, satu buku. Jangan buku pun tidak sampai. Jangan belum pernah. Tantangan. Oh ya, tantangan betul. Tantangan. Iya. Ya udah kalau gitu, kalau udah ngomong kerjaannya Om Kemal, coba presentasi kita pengen lihat. Coba kita pengen lihat. Oh boleh. Mana toleransinya 7 mili? Pengen tahu saya. Oke, seluruh layar jendela. Udah tampil belum Pak? Udah tampil? Oke, sudah. Oke, sudah, mantap. Oke, jadi ini kita lebih ke deskripsi dulu Pak ya. Jadi deskripsi untuk selaku implementasi BIM di proyek Mandalika Circuit, gitu. Jadi ada suatu logo nih. Jadi ada logo PP, ada logo Infra 1, ada logo BIM. Itu sertifikat BIM ISO 19650 itu baru dari PP gitu. Jadi udah dapat izin PP yang punya ya. PP yang punya ISO ini PP ya. Betul Pak. Pak PP. Jadi ISO ini udah punya PP, jadi kita terapkan di sini karena sudah dapat izin. Mau presentasi BIM nanti khususkan di logo ISO-nya gitu. Oke, masuknya Pak. Jadi untuk mahasiswa nih, terkait dengan mahasiswa yang baru ingin coba-coba BIM kan. Jadi mungkin bapak-bapak di sini udah tahu ya Pak ya, Kemal. Udah tahu. Jadi BIM itu adalah ini kita buat bersama kok, tenang aja, santai. Oke, siap Pak, siap. Jadi BIM itu adalah proses berbasis teknologi untuk membuat model dari bangunan dengan akurat secara digital dengan menghasilkan manajemen, metode, dan kemudian diproyeksikan dalam bentuk 3D. Dan ditegaskan, BIM ini bukan hanya untuk building, dan BIM ini bukan software, karena orang banyak bilang BIM ini software. Padahal, menurut saya BIM itu adalah sistem dari penerapan kita bagaimana memudahkan proyek ini berjalan. Itu BIM. Dan BIM ini bukan hanya 3D, karena orang pada umumnya BIM ini dilihat hanya 3D, padahal lebih dari 3D, karena 3D itu kan hanya visualisasi. Tapi kalau misalnya satu kali desain, satu kali file, satu kali kita membuat desain, itu seluruh dari informasi yang terkait dalam project itu ada, dan itu apa adanya. Dalam artian apa adanya, tidak bisa dibuat-buat angka itu, dan tidak bisa dimodelkan sendiri, tetapi itu menurut analisa dari software gitu. Jadi lingkup BIM proyek ini pertama itu pemanfaatan perencanaan site dan 3D coherency class detection, dan juga 3D ini juga untuk pengawasan dan perencanaan. Jadi pengawasan dan perencanaan ini dalam artian memonitoring mereka model terbangun yang pastinya bisa juga visualisasi model dari bentuk model yang udah dirender ataupun dalam bentuk untuk informasi di lapangan, virtual mockup dan BIM coordination drawing. Itu lebih tepatnya untuk ke developer. Dan tujuannya itu adalah bisa memonitoring dan controlling, bisa mereview desain kembali, melakukan kajian rancangan yang terbangun, karena terkadang kita
BIM ini jangan sampai adanya BIM di proyek, jangan sampai kerjanya 2 kali. Itu prinsipnya. Dan juga meningkatkan produktivitas lapangan. Karena hasil gambar langsung lebih cepat dan langsung diterapkan di lapangan. Gitu. Itu maksudnya. Dan juga merekam dan mencatat progres selama konstruksi. Ialah memonitoring progres berapa, misalkan kita bilang subdisk, base course yang udah terhambat di lapangan itu berapa. Itu. Terus mengeliminasi konflik atau error desain sebelum dikerjakan di lapangan. Jadi nanti ketika kita udah membuat model BIM dan juga langsung diterapkan di lapangan, dan tiba-tiba di lapangan juga bilang ini ada yang salah, langsung kembali ke engineer dan kita telepon lagi yang error tadi dan bisa diklarifikasi dengan mudah gitu. Karena dalam artian bisa dilihat dalam bentuk 3D gitu dalam artiannya. Dan yang terakhir adalah mengawasi dan mencatat potensi risiko yang akan terjadi selama masa konstruksi. Jadi kita misalkan ada kekurangan bis nih di area STA 200, itu bisa kita koordinasi ke lapangan dan langsung diterapkan penambahan base course-nya gitu. Nah, ini keterkaitan yang BIM software untuk proyek Mandalika Circuit dalam khususnya ya, dan khusus Mandalika Circuit. Nah, ada Metashape, Pix4D. Nah, Metashape dan Pix4D ini, Pix4D itu software untuk drone. Pix4D adalah progres untuk ketika drone itu mengambil data. Metashape itu untuk bertujuan agar informasi yang ada di drone itu langsung didukung oleh Metashape dalam bentuk elevasi, dalam bentuk material dan segala macam. Trimble ini kita menggunakan bukan menggunakan software tapi alat Trimble, yaitu adalah laser scanner yang didapat dari BP sendiri gitu. Nah, di sini ada Autodesk Recap. Jadi Autodesk Recap ini ada IC nih, ada Autodesk Recap, Civil 3D dan Infraworld. Dan ini menjadi satu kesatuan, dalam artian satu kesatuan dalam bentuk link. Jadi sudah laser scanner udah mengambil titik sampai 63 juta titik, ya 63 juta titik, baru langsung ke recap, dan itu langsung diterapkan menjadi bentuk point cloud. Point cloud itu dalam satu titik itu ada nilai elevasinya berikut dengan koordinat sama northing dan easting-nya, langsung ke ekspor ke Civil 3D untuk menjadi surface. Surface itu bisa digunakan untuk menjadi kontur, dan kontur itu bisa dibuat menjadi untuk meletakkan alignment kita berapa, alignment vertikalnya bagaimana, itu ke proses ke Civil 3D. Langsung proses ke Infraworks atau visualisasi kita gitu dalam bentuk material. Jadi kita tuh settingannya di Civil 3D kuncinya sebelum ke Infraworks. Jadi dari materialnya, dari volumenya segala macam itu di Infraworks langsung bisa ditampilkan. Tapi kuncinya di Civil 3D itu dari super elevasi dan segala macam. Nah, di sini ada yang baru. Saya juga baru menggunakannya, itu adalah Topcon. Jadi Topcon ini itu untuk MMGPS dan penerapannya itu langsung ke proses pengaspalan itu, dan juga untuk Lumion dan SketchUp. Nah, kita udah tahu bahwasanya SketchUp dan Lumion ini bisa satu kesatuan. SketchUp itu untuk modelingnya, dan kedua Lumionnya itu untuk finishing gitu. Bisa dibuat untuk menjadi animasi, bisa dijadikan untuk render image. Tuh. Kira-kira ini Pak, kecepatan Pak? Saya menikmatinya. Lanjut. Oke Pak. Mantap. Terus. Jadi ada pemodel Civil Works proyek Mandalika. Jadi kita desain itu kita didapatkan dari propose level. Siapa yang membuat desain ini? Pertanyaannya itu, jawabannya desain ini itu langsung dari MRK1. Benar-benar konsultan perencana yang khusus untuk spesifikasi Grand Prix. Itu mau F1, Grand Prix F1, MotoGP, mau Superbike, itu mereka yang buat. Kalau aku lihat baca di LinkedIn ya, gitu. Dan juga pemodelan ini langsung kita bentuk menjadi tahapan ini ya. Itu ada tahapan pemodelan. Itu membuat surface kontur itu ada berupa propose level.
dan juga membuat alinyemen. Alinyemen itu juga didasarkan langsung oleh MRK1 gitu, udah emang langsung ada datanya. Terus ada subassembly composite. Subassembly composite ini itu adalah perkerasan kita dari track ya, mau track mau service road itu ada subassembly-nya. Dan juga ada super elevasi atau transisi, dan ini yang paling penting untuk buat rider, untuk kenyamanan rider, untuk keselamatan rider, dan membuat rider nyaman itu di super elevasi atau transisinya. Dan pasti yang berikut sama volume report. Dan hal yang penting juga itu adalah volume report, karena ini bentuk dalam progres di lapangan yang udah kita kerjakan. Jadi ada BIM survey mapping, pemanfaatan BIM untuk meningkatkan efisiensi pembangunan operasi dan pemeliharaan jalan. Nah, ini adalah survei mapping 3D laser scanner. Jadi bisa dibaca sendiri ya, berbasis LiDAR untuk secara akurat dan efisien menangkap data 3 dimensi dalam berbagai pengaturan terlepas dari ukuran fitur permukaan. Gitu. Jadi untuk catatan digital yang jelas dan akurat dari kondisi yang ada, atau S-build drawing, S-build yang ada tertampak di lapangan itu dijadikan S-build, dan S-build itu berbentuk point cloud. Jadi setiap cloud itu memiliki nilai XYZ atau northing dan easting dan elevation. Dari detail ini, titik ini kita bisa mendapatkan pengukuran yang tepat dari satu titik point cloud ke titik lainnya. Karena prinsipnya sama. Kita tidak prinsipnya laser scanner ini tidak menghilangkan budaya secara konvensional memakai TS, tidak. Prinsipnya sama, Pak. Tapi kalau TS itu dalam satu itu bisa nggak sampai sebanyak ini titiknya gitu, karena laser scanner ini meng-scan, jadi banyak yang bisa didapatkan oleh titik-titiknya itu gitu. Mas Randi mau nanya. Yuk, ya boleh Pak. Sebenarnya secara basis, saya nggak tahu ya istilahnya apa, saya lupa tuh istilahnya apa. Jadi ketika orang mengukur pakai LiDAR atau laser scan sama ukuran dengan theodolit dan sebagainya, itu sebagai dasar hukum, itu sebagai apa ya, ngerti ya? Jadi kayak kan kalau kata ini kita ngukur tuh standarnya pakai ini, akhir tuh menjadi standar untuk bisa perhitungan untuk serah terima, untuk dan sebagainya, tuh udah bisa sampai sana belum LiDAR tuh status hukumnya? Iya, udah bisa belum? Betul, udah bisa Pak. Udah bisa. Iya, betul. Jadi misalnya, ukuran batas wilayah ini menggunakan LiDAR titik ini itu udah bisa ya? Udah sah gitu. Apakah udah sah, Pak? Udah sah. Udah sah ya? Oke. Nggak, saya dengar kan masih belum sah kan? Maksudnya belum sah dalam arti itu hanya cuma sebagai alat bantu saja, tapi belum bisa dijadikan basis ukuran yang sah gitu. Bisa nggak? Enggak. Oke, gini Pak. Oke. Saya paham itu. Saya paham. Jadi ini sebenarnya itu udah sah, Pak. Itu udah sah. Karena kita di sini kita menggunakan data yang sama kayak total station. Di sini bukan total station tapi digital level. Gitu. Digital level menggunakan BM dengan nilainya dan nilai sekian, dan juga laser scanner pun begitu. Gitu. Jadi ketika ditembak dengan digital level di titik yang sama, itu sama nilainya kayak laser scanner dan digital level. Jadi itu udah sah dan dalam satu kesatuan, Pak. Oke, paling deviasi itu tidak sama sekali sama ya, karena kita manusia, karena juga penerapannya juga manusia, walaupun teknologi yang mau semodern apapun, tapi tak ada manusia yang yang menerapkannya, itu sama aja bohong. Jadi yang namanya manusia pasti deviasi antara alat ukur digital level dan alat ukur laser scanner itu pasti ada perbedaan, tetapi tidak besar. Dalam artian paling besar itu selisihnya deviasi 5 mm. Gitu, Pak. 2 mili ya? Betul juga ya? 2 mili, Pak. 2 mili ya, parah tuh. Lebih jelas. Iya. Oke. 2 mili. Lebih kecil lagi, Pak. Makanya kritis sebenarnya. Iya, makanya kritis, Pak. Makanya ini nanti kita obrolin terakhir habis kita ini udah oke. Lanjut gitu. Lanjut Mas Randi, lanjut. Oke, ini survei mapping progresnya tahapan pemodelan.
ya seperti tadi ya, pengambilan data, terus meminimalisir poin cloud yang tidak penting. Dalam artian, ada pohon nih di sini, kalau itu nggak penting hapus. Terkadang mobil juga terscan Pak, dan dump truck pun juga kadang terscan oleh alat ini. Karena itu hal yang tidak penting, karena itu tidak bisa dijadikan nilai, patokan nilai, hapus. Itu langsung dari Trimble-nya, dari software Trimble-nya, gitu. Dan juga proses ekspor data menjadi bisa CSV, bisa TXT, bisa LAS, dan bisa LAS, dan lain-lainnya. Pokoknya alat Trimble itu bisa masuk ke Civil 3D. Dan dari Civil 3D itu bisa data CSV, TXT, LAS, dan LAS. Gitu. Nah, LAS dan LAS itu bisa ke Recap Laser Scanner. Bentuk hasilnya seperti berikut, Pak. Kayak tertampil di PowerPoint sekarang ya. Itu bisa diukur, bisa dibuat di sini, bisa kita menikmati point cloud-nya, bisa melihat dengan jelas gitu. Jadi baru bisa attach filenya ke software Civil 3D gitu. Nah, jadi laporan koreksi dan BIM surveyor. Nah, nanti kita integrasi antara data proposal level dan data laser scanner kita terapkan. Dalam arti kita terapkan kita satukan, Pak. Jadi satu kesatuan gitu. Jadi kita lihat deviasi antara perencanaan kita, pelaksanaan kita sama perencanaan itu sama atau tidak bisa dilihat dari laporan dari BIM surveyor ini. Gitu. Bisa lihat kan Pak ya, ada dua tampilan. Yang di kiri itu tampilan realistisnya, yang kedua itu tampilan dari elevasinya. Tinggi dari smooth, tingginya dari tanah gitu. Kita karena ini adalah proses masa subgrade gitu. Dalam masa subgrade itu pondasi bawah. Nah, ini berikut laporan koreksi BIM surveyor. Kita bisa lihat tanahnya seperti apa, area. Kita melihat area setelah diserah terimakan gitu Pak. Dan kita compare dengan cross section yang telah kita buat gitu. Untuk bahan acuan agar subgrade itu ditambah atau digali kembali. Jadi benar-benar sebelum diserah terimakan kita harus kita pastikan benar gitu. Makanya kita perlu namanya laser scanner ini gitu Pak. Dan lebih lagi sebenarnya LIDAR sih yang lebih. Oke. Dan baru laporan koordinasi BIM. Nah, jadi sistem trial error. Jadi sistem trial error ini menghitung untuk dapat disepakati rencana elevasi berapa yang akan dijadikan acuan untuk dijadikan flat design. Gitu. Karena misalkan di lapangan agak kesulitan, jadi kita gunakan trial error untuk flat design. Flatkan saja Pak, katanya. Udah flat, tapi kita lihat volumenya itu besar yang mana? Di elevasi sekian atau elevasi sekian. Gitu. Misalkan elevasi 3850. Kita compare dengan 3855, itu lebih besar di mana? Dan lebih banyak ngekatnya berapa? Pokoknya ngekat Pak. Bukan ngekat sih, ngefill. Kalau ngefillnya lebih banyak, itu tidak kita gunakan elevasi itu. Gitu. Laporan class direction sama flat design dan juga ada BIM surveyor. Oke. Nah, penerapan ini, jadi survei itu memilih nilai digital level yang berupa elevasi. Dan nilai tersebut dapat dideviasikan dengan top subbase rencana kita. Top subbase existing dan dapat menghitung berapa jumlah volume padat aspal yang akan dihampar. Gitu. Jadi sebelum pengaspalan, kita meminta untuk surveyor mengambil data dulu. Data dari subbase yang telah terhampar dan terpadatkan. Berapa? Jika ada yang masih besar, kita koordinasi ke mereka untuk tolong dibenarkan. Gitu. Jika masuk nilainya 7 mili baru kita sahkan dan baru kita aspal begitu. Karena karena Civil 3D juga langsung bisa volume, langsung ke volume padat aspal berapa gitu Pak. Jadi ini visualisasi ya Pak. Kebutuhan ya. Kemudian aspalnya sesuai kebutuhan banget ya berarti ya. Betul. Kita mengincar ke level 6D ya Pak, mereduce energi gitu. Ini apa lagi nih? Ini file apa ini? Nah, ini visualisasinya Pak, dari infraworknya. Gitu. Infraworknya itu berupa surface. Bukan hanya kontur yang surface, tapi badan jalan dari track, main tracknya juga itu berbentuk surface. Jadi bisa masuk ke materialnya. Bisa material aspal,
bisa kita langsung ke penerapan ke Google Maps-nya gitu. Oke, BIM 3D Civil Works itu baru BIM Surveyor, Pak. Dan ini Civil Works-nya. Itu. Jadi flowchart-nya itu bisa di sistem. Ini sebelumnya bukan saya yang buat ya, Pak. Tapi ini bentuk dalam kesepakatan gitu. Kesepakatan dari ISO BIM gitu. Ini penerapannya seperti ini. Jadi sebelum kita mengerjakan sesuatu itu pasti memerlukan BIM BOP, Pak, BIM Execution Plan. Itu aku juga lihat pernah, Mas BIM juga pernah membahas itu, BOP. Ini BOP-nya ya? BOP untuk permodelan civil work-nya ya? Iya, betul, untuk flowchart-nya, Pak, khusus di flowchart. Tapi ini masuk dalam BOP juga gitu, betul. Betul sekali. Gitu. Nah, ini laporan approval gambar kerja. Jadi di sebelah kiri itu output dari gambar civil 3D kita. Bisa dilihat itu ada existing elevation-nya, ada proposed elevation-nya. Itu proposed elevation itu perencanaan kita, rencana desain kita bagaimana. Jadi metode yang dilakukan itu dilakukan export gambar civil 3D dan merapikan shop drawing oleh drafter untuk di-approve secara internal oleh site engineer kita, oleh SEM, site engineer manager, oleh PM project dan project manager kita, dan baru ke ITDC atau owner kita, gitu, Pak. Dan juga menghasilkan untuk shop drawing dengan cepat dan melihat super elevasi yang terjadi di tukungan, gitu. Jadi ketika gambar ini ketika pemodelan di civil 3D udah selesai, dari elevasi udah udah ada, dari arah super elevasi juga ada, alignment vertikal juga ada, tinggal orang drafternya itu merapikan. Jadi dalam artian produktivitas kita itu apa ya, lebih cepat gitu dibandingin dengan konvensional, begitu, Pak. Dan laporan volume BIM Engine dan QS. Jadi kita bandingkan gimana lebih besar volume BIM Engineer atau QS. Kalau lebih kecil ya pokoknya yang kita gunakan yang lebih efektifnya yang mana gitu. Dan BIM dan Surveyor sama kayak tadi, karena ini adalah termasuk civil work juga, jadi saya masukkan di dalam sini, Pak. Itu. Nah, itu kan bisa lihat, Pak, pengaspalan outer 3.900 dan sampai 4.060. Pengambilan data juga kita terapkan, dan juga dilihat ada top ACBC. Jadi topnya itu top aspal, ACBC top aspal itu sekian. Tapi ketika existingnya kita compare dengan terhadap existing. Ketebalan aspal itu 6 cm di sini. Kalau kita lihat di aspal padat itu berupa plus minus itu 63 cm gitu. Jadi terdapat rata-rata tebal aspal juga langsung 0,003 cm. 0,0603 meter, sorry. Dan volume pada aspal itu 108,15 meter kubik. Jadi langsung dapat volumenya. Mantap, detail ya. Terus ya bikin anggaran juga kan detail gitu. Betul. Jadi quality control. Nah, ini lebih ke quality ya, lebih ke kualitas kita terhadap BIM kita. Jadi pengendalian kualitas, ada strategi pengendalian kualitas, ada tim BIM engineer, lapangan bertanggung jawab mengenai data BIM proyek. Itu saya kepada tim BIM divisi Infra 1 secara mingguan, itu pasti. Dan juga untuk class detection dan proses koordinasi dan RFI. Jadi BIM engineer itu bertanggung jawab untuk melakukan dan mengelola proses RFI dan class detection yang memadai. Jadi ketika ada kelas di lapangan, kita harus membuat surat RFI gitu. Ada internal class resolution, ada spatial koordinasi. Itu banyak macamnya, lebih banyak lagi macamnya, tapi lebih ke intinya keempat poin ini. Gitu. Jadi pengendalian kualitas flat. Jadi laser scanner ini juga bisa langsung melihat skop penyiapan pembentukan badan jalan, berapa kubik, dan berapa kubik. Jadi dari laser scanner melihat elevasi desain yang ada di lapangan untuk sebagai acuan dan visual check, gitu. Kita secara visual check di digitalisasi, dan terkadang juga kita melihat secara aktual di lapangan. Ada dua cara, Pak. Tapi kita melihat lebih ke visual check-nya karena ini berbasis data. Gitu, berbasis data ya, dalam artian analisa ibaratnya itu, dan itu lebih dipercayalah daripada kita melihat langsung di lapangan gitu.
kualitas super elevasi juga, di quality target kita juga kayak gini. Nah, tadi kan ada point class detection ya Pak ya. Jadi point class detection ini bisa dilihat arah subbase-nya berapa, dilihat secara subbase-nya secara visual. Jadi apakah kemiringan super elevasinya sama atau tidak bisa dilihat dicek di visual secara laser scanner ini, gitu, yang akan menampilkan proses hampar subbase dan melihat visual check di sana dan di lapangan serta kemiringan yang terjadi, gitu. Itu demi rider semua Pak, gitu. Soalnya yang saya tahu rider itu bisa melihat, kalau misalkan tidak flat jalan itu dia bisa membaca, itu takutnya, itu benar-benar takut Pak. Itu. Dan monitoring progress sistem beam. Nah, monitoring progress segala macam, ada volumenya, ada segala macam, gitu. Jadi monitoring progress sampai. Ini paling terakhir apa udah berapa lama nih Mas yang gambar ini? Dekat lagi Mas, kayak ini lagi. Sebentar lagi Pak. Bukan masalah itunya, maksudnya ini update kondisi terakhir. Oh, oke. Enggak, bukan masih udah lama presentasinya bukan. Sorry. Maaf Pak. Soalnya terkait dengan 15 ini kan 15 menit. Oke. Boleh, silakan. Oke, ini bukan kondisi terakhir Pak ya. Ini kondisi yang udah lama. Gitu. Berapa bulan yang lalu ya? Ini udah 3 bulan yang lalu kalau nggak salah. Gitu. Sekarang jauh ya? Udah jauh banget ya? Udah jauh banget Pak. Ini soalnya udah banyak aspal. Untuk service road itu udah banyak di aspal gitu. Gitu. Lanjut. Siap. Jadi monitoring progress didapatkan dari seorang QS dan metode untuk area mapping dan diinput ke dalam Civil 3D dan langsung, kalau misalnya Civil 3D apa adanya kan, dalam artinya apa adanya tuh nggak bisa dibuat-buat, jadi benar-benar di sini untuk Civil 3D-nya gitu. Memang benar-benar analisa kita itu bukan analisa yang sembarangan, tapi yang benar-benar analisa yang didapatkan pure dari hitungan gitu. Jadi quality target dan volume. Nah, quality target sama, mendapatkan nilai north nesting dan elevation sama, tapi batas safety factor yaitu plus minus 7 mm. Sampai sini itu plus minus 7 mm. Dari data tersebut akan mendapatkan data volume yang terpadat di lapangan nanti. Gitu. Jadi sesuai rencana. Ada hijau, kuning dan merah. Nah, itu 0,010 yang merah Pak. Perhatikan 1 cm dan itu harus diperbaiki. Dan itu diperbaiki sama minus 0,007 itu masih masuk toleransi, tetapi kuning yang namanya kuning kalau bisa diperbaiki, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Dan juga ini menarik nih, ada menarik Pak, di proyek ini menarik semua Pak. Bicara yang bilang memperbaiki itu siapa yang berhak ngomong memperbaiki itu? Dari pihak konsultan sananya apa gimana? Kita koordinasi ke, saya ada atasan, dan atasan itu saya langsung mengkoordinasi itu ke SEM saya, manajer saya Pak. Nah, jadi dan konsultan pun meminta data ini. Oh gitu. Dilihat dulu, di approve oleh ini, terkadang ada enggaknya, ada iyanya, yang namanya konsultan pasti begitu kan. Gitu. Jadi oke, kalau misalkan ini sekarang kita lanjutkan untuk pengaspalan. Begitu. Kalau misalnya masih banyak merahnya, tidak dulu. Nanti kita benerin, kita betulkan, kita pastikan nilai elevasi masuk. Gitu. Okay. Walaupun service road ini apa ya Pak? Dalam artian main track itu yang lebih penting. Tapi bagi kita di sini service road itu juga penting. Gitu. Karena ini demi keselamatan para rider gitu Pak. Gitu. Iya. Oke. Ada cold milling, untuk proses cold milling juga, dan ini lebih menarik lagi, integrasi BIM Civil dan MMGPS Topcon Positioning Partner. Jadi kita menggunakan alat MMGPS di sini untuk proses pengaspalan di Mandalika International Circuit. Nah, ini layoutnya. Pertama itu emang kita bisa lihat dari laser scannernya dulu, dari super elevasi, dan softwarenya itu ada 3D MC Aspal, itu langsung dari Magnet Tools. Magnet Tools ini langsung dari Topcon-nya. Jadi Topcon ini kayak Autodesk Pak. Induknya Autodesk dan Magnet itu kayak AutoCAD-nya.
kayak civil 3D-nya, kayak recap-nya itu, tapi induknya ke Topcon gitu. Jadi 3D MC Aspal ini itu langsung apa ya? Emang langsung dari software ya, kita nggak bisa ngutak-ngatiknya lagi gitu. Yang pastinya civil 3D bisa masuk karena prosesnya itu memang di civil 3D gitu. Dan juga orang-orang luar negeri bisa dibilang bule ya, bule itu lebih memilih untuk lebih baik di civil 3D dan itu bagus untuk diterapkan di aspal gitu. Nah, ini ada milimeter GPS-nya, paving yang presisi dan pengiriman data secara otomatis gitu. Jadi ada Topcon milimeter GPS, sistem paper yang menggunakan sebuah kombinasi berupa GNS yang bisa dapat mencapai elevasi desain yang sama sesuai dengan shop drawing gitu. Shop drawing itu didapatkan dari mana? Itu dari civil 3D kita tadi gitu. Dengan menggunakan alat dan sensor akurasi yang tinggi. Yang tinggi itu berupa 2 mm. Control box berbasis sebagai fungsi tatap muka antara operator dan alat paper. Control box itu yang di ini Pak, yang di tengah. Itu nempelnya di las melalui instalasi berupa las dan di las di di papernya gitu. Agar aman, tidak bergerak kemana-mana gitu. Jadi nempel di itu, di apa untuk tempat pengaspalnya? Ya, betul. Mesin finishernya. Jadi ada alat MMGPS-nya berupa Robotical Total Station, JNS, ada 3D MC Aspal, ada JNS receiver, ada radio, antena, network satelit, dan auto level. Gitu. Auto level ini untuk auto level dan Robotical Total Station itu untuk di surveyor. Tapi selebihnya itu di alat paper. Gitu, bisa dibilang alat finisher lah gitu. Nah, ini instalasinya dalam metodenya dilihat banyak instalasi segala macam dan juga prosesnya juga orang-orang yang keahlian yang tinggi gitu. Karena berupa listrik ke mesin ke digital itu lumayan apa ya Pak ya? Lumayan agak kesulitan lah ibaratnya. Ribet tapi butuh ketelitian. Ya, butuh ketelitian karena hasilnya bagus Pak. Karena hasilnya bagus, jadi ketelitiannya juga ribet gitu. Ribet juga pemakaian gitu. Bukan pemakaian sih, ribet instalasinya gitu. Ya karena emang hasilnya emang bagus gitu. Sesuai lah ibaratnya itu. Gitu. Nah ini instalasi yang GPS. Jadi semua alat itu emang harus keintegrasi sama GPS-nya ya. Jadi biar betul. Kemiringannya. Betul Pak. Jadi tahu ini ya. Jadi masanya dipaksa untuk tahu kalau ketika balapan seperti apa. Jadi bisa berusaha memahami Rossi lah ya. Iya betul Pak. Marquez juga harus kita pahami Pak. Jadi ini instalasi yang GPS ke aspal finisher kita nanti gitu. Tapi ini aspal yang bukan aspal, finisher yang udah siap untuk yang udah ready untuk dibuat menjadi untuk proses pengaspalan gitu. Jadi sekarang berarti BIM itu data BIM yang kita desain dan kemudian kita buat sampai yang tadi disebut 6D dan lain sebagainya itu sudah masuk ke sensor-sensor berarti ya? Betul Pak. Jadi kita bukan main kertas lagi, tapi ibaratkan udah digital gitu, udah dilihat langsung memakai tab gitu di lapangan. Oke, terus tanpa menggunakan garis straight line. Jadi garis straight biasanya kan untuk secara konvensional garis straight line itu kan memang benar penting ya untuk pengaspalan karena kita harus mengetahui karena bisa melihat ketebalan dari pengaspalan gitu. Jadi kalau misalkan straight line itu hanyalah datanya kanan kiri, tetapi kita kalau memakai MMGPS itu keseluruhan data dari elevasi jalan itu ada semua, itu keuntungannya. Jadi tidak harus perlu yang namanya garis straight line lagi. Ini membuat surface sama, surface-nya seperti di pojok kanan bawah itu contoh surface, bukan contoh surface, itu contoh cross section yang akan diterapkan langsung ke alat MMGPS
Jadi membuat surface itu melalui desain yang dibuat melalui Civil 3D. Karena desain akan diekspor ke .tp3. .tp3 itu sendiri adalah format dari alat MMGPS sendiri agar dapat terbaca oleh alat 3D MC Aspal. Gitu. Nah, jadi contoh surface yang dihasilkan Civil 3D itu seperti ini. Begitu juga berikut dengan track-nya, dengan service road, dengan run-off, itu segala macam itu udah masuk. Nah, ini contoh surface yang dihasilkan oleh Civil 3D sendiri, gitu. Ada surface, run-off, track, dan itu yang paling penting. Karena di track itu offset sekitar 2 meter, itu ada run-off. Dan itu perbagian, nggak seluruhnya. Gitu. Dan fungsinya juga penting, itu karena untuk keselamatan para rider lebaran itu. Karena kita tanpa ada garis strength line, kita membuat control point. Itu control point itu sendiri itu berbentuk dengan patokan. Patokan itu memiliki nilai northing, easting, dan Z atau elevasinya. Jadi orang survei kita menembak northing, easting udah ada nilai, tinggal ditembak oleh orang survei kita. Gitu, dan dipatok dipatok itu kita beton karena tidak bergerak karena gini Pak, terkadang saya baru tahu juga ilmunya itu pasang surut air laut itu ketergantungan elevasi ini kadang ada di pasang surut air laut. Jadi ketika pasang dia mendorong tanah, ketika surut dia menarik tanah. Walaupun itu milimeter, tapi karena base kita faktornya kadang milimeter juga, itu kadang kita susah. Gitu. Ngaruh ya? Itu ke pantai juga kan, mandalikan ke pantai. Di pantai, Pak, di pantai. Ini bagian mana? Oh, kursor ini. Kursor di bawah ini itu paling riskan. Karena ini base-nya kan pantai. Iya, karena base-nya milimeter dan malah dekat pantai ya, kita ikut gerak juga itu patokannya ya. Betul, makanya di beton. Itu Pak, di beton. Ya. Betul. Oke, lanjut. Jadi aplikasi metode MMGPS Surveyor. Jadi ke ekspor. Jadi Topcon ini sendiri mempunyai alat tools yang tersambung ke Civil 3D. Saya juga baru tahu kalau ini ada langsung ke Topcon, langsung membuat tab sendiri gitu kan, Topcon. Gitu, ada home, insert, node, modify, dan terakhir itu ada Topcon. Itu penambahan tools ibarat itu. Gitu. Jadi pengelapan alat PDMP aspal kita pilih dari center line-nya dan top surface MMGPS untuk di aspal. Gitu. Kita save dan langsung ke controlling seperti ini. Itu hasilnya seperti ini, sebelah kiri. Sebelah kiri itu untuk pengecekan untuk personnya, untuk human-nya, dan sebelah kanan itu untuk paver. Tapi sama-sama mempunyai desain yang sama. Gitu, desainnya sama tetapi berbeda pengguna. Ini yang sebelah kanan untuk alat paver, yang sebelah kiri itu tuh untuk manusia atau human ibaratnya. Gitu. Jadi pas ketika terhampar aspal itu harus dicek dan cek dan selalu cek. Gitu. Jangan sampai ada kesalahan dalam faktor yang lewat dari faktor. Proses cek level aspal. Ini trial ya. Trialnya sebelah kiri itu trial yang pertama, yang kedua itu aspal yang ke-6 ya, ibaratnya aspal ke-6, yang ketiga itu aspal yang ke-8 ibaratnya. Iya, saya lupa. Itu aspal yang ke-8. Itu di service road semua ini. Leveling aspal. Nah, ada trialnya sebelah kiri itu ada orang yang lagi masang alat control point-nya, dan yang di tengah itu hasil dari pengaspalan, dan sebelah kiri, pojok kiri itu hasilnya seperti itu, dan di tengah itu hasilnya juga yang mulus kan, dari sumber elevasinya gitu. Karena yang benar-benar kita ditekan untuk on design gitu. Sebelah kanan juga diambil dari drone untuk pengaspalan gitu Pak. Itu Pak mungkin dokumentasinya untuk di Toronipa ya kayak gini ya, Toronipa dari visualisasi, metodenya juga, ada kelasnya
itu bukan sebelah, di bawah itu jembatan yang 2 itu dari akses Toronipa juga yang kemarin saya buat. Tuh. Ya, oke Pak, mungkin itu aja mungkin. Kan seneng banget. Ini berarti ada insight baru Om tentang penggunaan data BIM. Iya. Ini kalau kayak gini nih Mas Randi nih, langsung aja nih pamungkasnya kayak gini caranya nih Bang. Saran dari Mas Randi buat teman-teman nih biar bisa kayak Mas Randi nih gimana nih buat yang muda-muda nih? Yang muda-muda tolong lebih banyak belajar lagi karena ikuti terus proses zaman karena zaman itu tidak mengenal kita. Itu selalu, dan yang namanya teknologi itu tidak pernah mundur tetapi selalu maju. Jadi harus belajar. Ya, kalau bicara belajar nih, semua resource kayak Mas Randi bilang kan bahasan ini dan itu, jadi sebenarnya tidak ada halangan ya untuk itu ya kalau kita mau belajar ya. Tidak ada halangan untuk kita belajar Pak, betul. Jadi intinya tetap semangat dan terus belajar lah. Kita senang sih intinya lihat dari Mas Randi kayak gini-gininya nih. Ada lagi yang ingin ditambahin Mas Randi untuk teman-teman? Lebih ke ini Pak ya, ke mahasiswa saya mau bilang. Kalau jangan sampai kalian itu ketika mahasiswa itu lulus jangan hanya sekedar lulus, tetapi minimal ada keahlian yang dalam diri kita itu. Contohnya kalau misalkan kalian mau skill seperti ini ya latihlah dari sekarang, jangan sampai ada kata terlambat itu. Karena yang namanya terlambat itu kadang ada menyesal, dan menyesal itu kadang di ujung, tidak pernah di awal begitu. Dan juga kita kan kalau saya lihat kan ada BIM FKMTSI dan BIM IMTSI kan, dan itu adalah sebuah wadah. Menurut saya itu adalah wadah. Sebenarnya mahasiswa sekarang harus bersyukur karena BIM ini sekarang udah ada wadah, tinggal diterapkan gitu. Jangan sampai itu tidak dimanfaati oleh mahasiswa sendiri. Tiba-tiba kan karena kita kuliah nggak terasa. Saya 4 tahun juga kadang nggak terasa. Tiba-tiba udah pakai seragam ini. Padahal saya kemarin rasanya baru mau kuliah gitu. Tapi setidaknya kita tuh udah ada wadah. Tapi jadi untuk tolong mahasiswa tuh ya terapkanlah. Kita sudah ada wadah, tolong terapkan. Kita sudah ada alat, tolong terapkan gitu. Kita ada software, ya tolong kita terapkan. Ya namanya juga mahasiswa harus banyak belajar lagi gitu sebelum ke pekerjaan gitu. Iya. Biar 4 bulan langsung bisa kerja ya. Yeah. sama satu lagi Mas, kayaknya ada satu pesan yang harusnya harusnya juga disampaikan kepada para mahasiswa. Satu, jangan lupa klik like and subscribe, dan juga tonton terus ini Bibar Arkilantis. Buat teman-teman ya. Siap. Ini salah satu ini ya, most pria yang dicari lah. Pria zaman. Betul. Bayangin aja 4 bulan. Masih jomblo ini. Kalau pergi jauh-jauh gini belum punya pacar nih misalnya nih. Kalau pacar udah Pak kayak. Oh udah. Baru 1 kan. Pacar belum 1 ya. gitu. Jamal. Oke. Mungkin kayaknya hari ini kita cukupkan informasi yang sangat luar biasa dari Mas Randi. Mas Randi, karena kita lihat kesimpulan dari hari ini, insight-nya luar biasa. Kita benar-benar dilihat bagaimana pengaplikasian di lapangan menggunakan sensor-sensor, data-data BIM yang dikumpulkan kemudian dan lain sebagainya. Akhirnya jadi sesuatu hal yang beraplikasi di lapangan, bukan hanya sekedar 3 dimensi ini dan lain sebagainya. Betul bahkan elevasinya bahkan sampai berapa Om tadi? 7 mm ya? Iya. 7 mm. Segini tipis banget. Iya, tipis banget. Pak. Sekutu ini nggak kelihatan. Iya, makanya. Iya. Aduh. Iya, begitu mantap. Pak. Semangat ya Mas Andi. Mudah-mudahan Mas Andi. Ada acara-acara lagi ini ya. Mohon waktunya juga kali bisa kasih lagi sharing buat teman-teman yang lain ya Mas Randy ya. Boleh. Jadi kita masih dengan berbagi ini kan harapan kita makin banyak teman-teman yang bisa nge-BIM dan
perkembangan kita juga kan, saling support dan saling mengisi. Betul. Oke. Dari Om Kemal ada lagi? Sudah cukup. Jangan lupa, balik lagi kita ngobrol. Jangan lupa klik like and subscribe dan juga share ke banyak teman-teman Anda untuk Ngospim ini. Dukung terus Ngospim agar selalu bisa selalu ada dan berjaya. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Andi. Sampai ketemu lagi teman-teman di Ngospim berikutnya di Ngospim 27 ya. Sekarang Ngospim 26. Yes. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.